sebuah sudut kota baru, berdiri sebuah toko bubuk kopi Pak Ardi yang menjadi saksi perjalanan sebuah keluarga. Toko itu bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat tumbuhnya cinta, tawa, dan kenangan antara Pak Ardi, Bu Ana, dan putri mereka, Ita. Namun, suatu hari tak ada yang pernah tahu bahwa saat itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidup mereka. Jangan lari, Ita. Biar dia belum sih, Bi. Ini berat sama Pak Ina. Oh, Ina. Coba. Iya. Mungkinkah kau mampir hari? Istri Pak Ardi meninggal dunia. Kepergian seseorang sering meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan, dan rasa rindu pun tak bisa terhindarkan. Tampak Ita dan ayahnya berkunjung ke kuburan almarhumah ibunya. Ia mengungkapkan rasa rindunya. Di tempat sangat indah. Suatu hari kita akan ketemu mama, kita akan berkumpul bersama lagi. Iya, saya jangan sedih lagi ya. Hari-hari tetap berjalan, tetapi suasana tak lagi sama. Pak Ardi dan Ita mencoba menjalani hidup seperti biasa, meski di antara mereka tersisa kesedihan yang belum benar-benar sembuh. Ini ngapain sih, Pak? Bapak lagi scroll apa? TikTok kan? Bisa menjilat. Terus Papa percaya gitu? AI, Pak. Asli nih, gimana? Kucingnya bisa dipintuin. Itu AI, Pak. Terus Papa kira AI itu asli ini gitu, singkatan dari AI. Asli kan nih? Itu captionnya, ih mau aja deh dibodoh-bodohin kreator begitu, kok percaya aja sih? Aku tuh aneh tau gak sama Papa. Kok Papa kayak gak pernah kelihatan kangen gitu sama Mama? Ya kangen dong. Siapa sih yang gak kangen? Bohong. Emangnya kenapa sih? Kira-kira Mama lagi ngapain ya Pak di sana? Mungkin Mama lagi pustreng di sana. Hah? Kok pusreng sih Pak? Ih, gak masuk akal banget. Oh iya Pak, aku minta izin. Mau kemana Pak? Gak jauh kok Pak, aku cuman Sama siapa? sama teman-teman aku. Jam berapa pulang? Aku gak jauh Pak, cuma di sekitaran komplek sama teman-teman aku. Ngapa enggak di rumah aja? Ya ngapain di rumah? Apa yang aku lihat coba di rumah? Kamu tuh anak cewek, enggak baik keluar malam-malam. Masuk kamar, Pak enggak izinkan. Pak, aku tuh udah gede Pak. Udah, masuk kamar. Serah deh. Ada. Saya ada informasi penting, Pak. Tadi saya lewat depan toko saingan Bapak. Ini lagi bisa stok baru, Pak. Lalu ada tutornya, dia suka membandingin rasa kopi Bapak sama dia. Tengok, Pak. Oke, kopi Pak Lidu. Sebenarnya kopi Pak Lidu ini memang sudah lama menjadi saingan Bapak. Tapi biarlah orang tak jalan sini sana. Yang penting
Kita udah ada toko dan pelanggan kita pun masih tetap banyak. Tapi saya lihat ini bapak lebih pusing banget nih. Pasti lagi belajar. Itulah anak saya itu susah sekali dibilangin tiap hari melawan saya terus pusing. Saya ada ide. Gimana kalau limpah itu bapak kawin saja? Saya tahu pusing nggak saya dengan kamu. Di usia yang beranjak dewasa, Ita mulai merasa dirinya ingin bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Perbedaan cara pandang dengan sang ayah perlahan menciptakan jarak yang tak kasat mata, membuat Ita mencari tempat lain untuk merasa dimengerti. Malam itu menjadi titik balik. Emosi yang lama terpendam akhirnya meledak menjadi pertengkaran besar. Kata-kata yang terucap tanpa pikir panjang terkadang meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang disadari. Dari mana? Dari luar. Jam berapa sih? Masih pagi. Pagi kamu bilang? Iya. Coba kamu tengok. Jam berapa sekarang? Masih pagi. Kamu. Kan tadi papa udah bilang, jangan keluar. Kenapa masih keluar? Pak, kenapa sih, Pak? Aku ini udah bukan anak kecil lagi, Pak. Kamu dibilangin, lawan terus. Papa begini karena papa tuh sayang sama kamu. Oh, sayang kayak gitu, Pak. Kayak gitu Papa bilang sayang. Aku justru mikir, Pak. Kenapa ya dulu yang meninggal atau pergi ninggalin kita bukan Papa aja? Kenapa harus Kurang dari kamu. Keluar kamu dari rumah. dengan senang hati, Pak? Kamu anak nggak tahu diri. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar. Waktu berlalu tanpa menunggu siapapun. Tahun demi tahun membawa Ita pada kehidupan baru, karir baru, dan identitas baru. Namun, masa lalu yang ia tinggalkan ternyata belum benar-benar selesai. Kita lempar. Bu, saya ada salah apa ya, Bu? Enggak, maaf ya udah ngagetin kamu. Ibu di sini mau ngasih sesuatu buat kamu. Oh, apa tuh, Bu? Oh iya, sebelumnya ibu mau ngasih tahu kamu. Selamat ya. Selamat apa, Bu? Selamat, kamu bulan ini terpilih jadi karyawan terbaik di perusahaan kita. Serius, Bu? Iya, serius dong. Makasih ya, Bu. Oh iya, saya juga punya satu project yang bisa bikin kamu naik jadi manajer. Hah? Serius, Bu? Serius dong. Emang sejak kapan sih saya bohong? Terus gimana tuh, Bu, syaratnya? Nih, kamu lihat dulu nih.
Project berikutnya toko bubuk Pak Ardi. Iya, ada yang salah? Tapi ini serius Bu. Iya dong serius. Saya nggak mau tahu ya. Ini proyeknya harus selesai sekitar 2 hari. 2 hari? Nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu nih. Harus 1 hari 2 hari. Nggak boleh lebih. Nggak mau tahu. Bye. Bu, Takdir memiliki cara aneh untuk mempertemukan kembali orang-orang yang pernah saling menjauh. Sebuah pekerjaan justru membawa Ita kembali ke tempat yang selama ini berusaha ia hindari, yaitu rumah dan ayahnya sendiri. selamat datang Kak. Mau beli kopi apa? Oh iya. Robustanya ada. Ada. Kakak mau berapa kilo? Setengah kilo aja deh. Oke, bentar ya Kak. Sepi ya Kak? Ya, kayak yang Kakak lihat lah Kak. Sekarang mah udah sepi. Beda sama yang dulu. Saya juga sebenarnya kasihan sih Kak sama bapak pemilik toko ini. Tokonya sepi. Belum lagi anaknya. Kakak tahu nggak sih? Anaknya tuh udah nggak pulang dari 5 tahun lalu. Kalau saya ya Kak, yang jadi orang tuanya berpikir saya sumpahin nggak bakal sukses. Jadi anak nggak tahu diri banget. Gitu ya Kak. Iya. Ita, kamu pernah? Iya, udah nikah belum? Belum ya. Mbak Ita, iya Ita, anak Ardi yang udah 8 tahun itu loh. Mbak, aduh Mbak, maaf ya Mbak. Tadi maksud saya, tadi yang kurang ajar itu saya. Tadi Mbak bilang belum pulang udah berapa tahun ya? 5 tahun ya? Iya. Saya udah 20 tahun nggak pulang Mbak. Saya nggak bermaksud kayak gitu Mbak. Maaf ya Mbak. 20 tahun ini umurnya berapa Kak? Saya udah 37 Mbak. Astaga, hari ini HBD? Iya. Ya udah HBD ya Kak. Iya. Maaf ya Mbak. Iya. Pertemuan setelah sekian lama tak selalu berjalan hangat. Ada rasa canggung, rindu yang tertahan, dan kata-kata yang sulit diucapkan. Di balik percakapan sederhana, keduanya menyimpan perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Bapak, ini ada Ita Pak, dia udah pulang. Duduk sini nak, duduk. Bibi tinggal ke belakang dulu ya. Kasih dia. Ngapain itu? Berapa bulan? Kok berapa bulan Pak? Kamu hamil kan? Hah? Ih, amit-amit. Enggak Pak. Wah, ya. Mau apa kamu datang sini? Ada hal penting Pak. Tapi aku nggak hamil. Serius kamu udah hamil? Enggak Pak, sumpah. Biasanya anaknya kawan papa pulang-pulang udah hamil. Terus apa? Mau apa kamu kesini? Ya itu kan anaknya teman-teman Papa. Aku sini. Pokoknya ini tentang hidup dan mati Pak. Hah, serius? Iya bener. Serius Pak. Apa itu? Jadi Bentar dulu. Papa bikinkan minum dulu. Sebenarnya nak, Papa ada keinginan untuk menjual rumah dan toko kita. Jadi menurut kamu gimana nak? serius Pak. Serius? Dalam waktu dekat ini Pak. Iya, mengingat usia Papa yang udah semakin tua dan bangunan ini pun Papa rasa udah kurang layak untuk dihuni. Bener banget Pak. Ini kan udah banyak tuh, plafonnya udah banyak bocor Pak. Jadi wah pas banget Pak. Jadi aku setuju banget. Kalau bisa malam ini kita jual Pak. Tapi Papa masih bingung. Papa belum dapat orang yang mau beli rumah sama toko kita. Jadi Papa masih
masih belum ketemu perusahaan atau pihak yang bisa handle ini semua. Pas banget Pak. Jadi aku ada kenalan namanya Dilnar Property Pak. Jadi Bapak nggak perlu susah payah, tinggal tidur duduk manis. Mereka udah handle semuanya Pak, tinggal tanda tangan. Kok kamu tahu? Kan zaman udah maju Pak. Jadi aku lihat media sosial mereka, jadi aku tahu dari situ. Gitu Pak. Walah, boleh. Besok kamu antar papa ya? Serius Pak besok? Iya, 2 Rios malahan papa. Yes. Oke Pak, soal yang tadi nggak jadi. Tanpa membuang waktu, Ita segera menjauh sejenak dan menghubungi atasannya, mencoba mencari jalan tengah atas situasi yang semakin rumit. Malam itu dipenuhi kegelisahan dan pertimbangan besar yang harus ia ambil, sehingga keesokan harinya takdir mempertemukan Ita dan ayahnya di kantor Dilnar Property tanpa Pak Ardi menyadari bahwa langkah yang ia ambil hari itu akan mengubah segalanya. Hari itu, toko terasa lebih sunyi dari biasanya. Di balik kesibukan kecil yang tersisa, Pak Ardi berusaha tetap kuat menjalani harinya seperti biasa. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan batasnya. Batuk yang awalnya ringan, tiba-tiba berubah menjadi hebat, hingga membuatnya terhuyung dan mengeluarkan darah. Bapak, Bapak, Pak. Dari tadi batuk terus. Gak apa-apa, nak. Yakin? Tapi itu padahal kok Pak, saya panggil Dita ya. Gak apa-apa, nak. Gak usah. Yakin Pak? Udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa deh. Bener apa Mbak? Nih Pak, kami permisi dulu ya Mbak. Tampak Pak Ardi dan Ita sudah sampai ke kantor Dilnar Property dan hendak menemui atasan Ita. Permisi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Si Bu, apakah benar di sini bisa menjual bangunan seperti rumah dan toko, Bu? Iya, betul. Duduk. Oh, mohon maaf. Ini dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Ardi, Bu. Oh, ya. Jadi begini, Bu. Saya ada rumah dan toko yang mau saya jual. Dan saya dengar dari anak saya di sini ini bisa membeli bangunan yang udah kumuh gitu, Bu. Apakah benar? Oh, kalau soal itu Bapak datang di tempat yang tepat. Jadi Bapak gak perlu khawatir. Nanti nih tempat tinggal Bapak yang baru bakalan kami semua handle dalam waktu 1 minggu. Bahkan lebih kurang dari 1 minggu bahkan. Pak, bener kan? Serius, Bu? Serius, 2 ini soal. Kalau begitu, saya tertarik untuk menjual rumah dan toko saya kepada Ibu. Oke, sebentar ya. Ini sebagai perjanjian kita. Nanti Bapak tanda tangani di sini. Saya kasih waktu sekitar 1 minggu. Sanggup? Nanti saya ambil ya. Nanti saya baca-baca dulu ya, Bu. Oke. Kalau begitu, saya dan anak saya pamit dulu ya, Bu. Masih ada urusan lain yang perlu kami selesaikan. Segera ya, Pak. So, mari, Bu. Iya. Tanpa disadari siapapun, semua kejadian yang terjadi ternyata bukanlah sebuah kebetulan. Di balik rencana yang tampak meyakinkan itu, tersembunyi sosok yang sejak awal mengatur segalanya. Seorang rival lama Pak Ardi
yang diam-diam menjalankan rencananya melalui orang terdekat Ita sendiri, yaitu kekasih yang selama ini ia percayai. Bagaimana rencana kita? Aman. Semuanya terkendali dengan sangat aman dan rapi. Wes, kerja yang bagus. Jadi semuanya bisa saya kuasai. Oh, bisa. Akhirnya aku bisa balas dendam Bapak. Oke. Karena kerja kamu bagus, tentu ada upah yang setimpal saya berikan. Wah, tebal nih. Senang berbisnis dengan Anda. Tentunya. Nanti bisa lain kali kita berbisnis lagi. Oke. Oke. Hari ini adalah hari penandatanganan berkas resmi penjualan rumah. Tampak Pak Ardi dan karyawannya sudah duduk di teras. Pak, jadi kamu dipecat. Pecat sementara saja. Emang ada pecat sementara nih? Isi Pak, Mbak. Ini owner dari di luar. Oh, Bu, silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Halo Pak Ardi, gimana tanda tangan yang kemarin perjanjian kita? Jadi setelah saya pertimbangkan, saya tertarik untuk menjual bangunan saya kepada Ibu. Ini Bu, bisa lihat. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, berarti semua ini sudah deal ya? Dulu. Akhirnya Pak Ardi. Kamu kan anaknya Pak Mijan. Ya, kamu nggak kasih tahu aku kamu sini. Ini siapa, Nak? Kamu kenal? Maksud kalian apa sih? Akhirnya setelah penantian panjang. Jadi kalian selama ini sekongkol untuk menjatuhkan usaha saya. Iya, benar banget. Setelah penantian panjang, akhirnya perusahaan ini milik saya. Kamu tega sama aku? Napas Pak Ardi tiba-tiba terasa berat dan tak beraturan. Tangannya mencoba bertahan, namun tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan. Dalam sekejap, ia terjatuh, meninggalkan kepanikan di sekelilingnya. Seolah waktu berhenti tepat saat penyesalan belum sempat terucap. Tampak Ita terduduk, diam terpaku dan matanya sembab, meratapi atas apa yang telah terjadi. Ita, di sini. Ini ada barang bapak keselip di meja tadi. Mungkin ini obat atau apa, atau lah ya. Makasih ya, Bi. Ya, Bibi pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Ya Bi, maafin aku ya. Ya, mari Ita. Setelah bibinya pergi, Ita pun penasaran atas barang peninggalan ayahnya yang diberikan oleh bibinya tadi. Setelah itu, Ita memberanikan diri membuka kotak tersebut, dan dalam kotak tersebut, ia menemukan selembar surat yang berisi, Anakku tersayang, maafkan Papa jika selama ini belum bisa menjadi ayah yang baik untuk kamu.
Mungkin papa terlihat keras dan sering melarang kamu. Tetapi semua itu karena papa sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu setelah kepergian mama. Papa menulis surat ini agar kamu mengerti alasan papa ingin menjual rumah dan toko kita. Bukan karena papa menyerah, melainkan karena papa ingin menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk kamu. Kamu selalu menjadi kebanggaan dan alasan terbesar papa untuk tetap kuat. Ini nyata kau telah pergi. Ita merasa sangat terpukul setelah membaca surat tersebut, dan dia pun merasa sangat bersalah terhadap perlakuannya ke ayahnya selama ini. Memohon Tuhan wangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya kau bisikan kata ajaib dalam telingamu. Perkenalkan, saya Hana Ferdadianti dengan F1011241049. Saya berperan sebagai Bu Alma atau ibunya Ita dan juga karyawan baru. Ita? Baik, perkenalkan nama saya Junita Gloria dengan NIM F101124 1002. Di sini saya berperan sebagai Papa Ardi, yaitu Ita. Papa! Perkenalkan, nama saya Ardi Nikola dengan NIM F1011241018, berperan sebagai Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Sakti Nurahmi dengan NIM F1011241061 sebagai Pitirin. Nikahin aja, Pak. Perkenalkan, nama saya Dilana Lunita dengan NIM F1011121112 berperan sebagai Dilna. Kita deal ya. Terima kasih.